Talks. Tidak kapal dengan peta. Yuk cari arah di lautan kisah bareng kita. Kenalin, aku Aulia. Aku Hector. Aku Kenes. Kita dari Sekbid Humas OSIS SMA Hang Tua 1 Jakarta. Jadi kita tuh mau opening dulu nih. Kita kan first podcast ya SMA Hang Tua. Kita udah taruh Q&A di OSIS, di IG OSIS. Mungkin kita bakal bacain ya beberapa Q&A-nya. Kita mulai kali ya. Pertanyaan pertama apa tuh? Kita lihat dulu ya. Kenapa namanya Hang Talks? Apa filosofinya? Hang Talks. Sebenarnya Hang Talks itu dari kata Hang Tua ngobrol-ngobrol. Karena kita dari SMA Hang Tua 1 Jakarta. Gitu guys. Terus lanjut. Oke, kita next ke pertanyaan kedua ya. Kita lihat. Apa sih tujuan kalian bikin podcast ini? Kira-kira apa yang tujuannya nih, Kenes? Zara? Jadi nih tujuan utamanya ya, biar kita tuh bisa lebih open lagi guys. Kita bisa ngobrol sama pihak internal, pihak eksternal. Terus kayak kita bisa apa namanya? Sharing cerita. Iya. Oh, begitu. Kita bisa share kayak Hang Tua tuh gimana sih ke pihak luar dengan cara yang kayak lebih modern gak sih? Betul, dengan salah satunya ya podcast ini. Itu dia. Next, pertanyaan ketiga. Topik apa aja sih yang bakal dibahas di podcast ini? Kasih tahu Dan. Kita tuh ada beberapa topik utama. Yang pertama itu ada horor, edukasi, hiburan. Selain itu ada berbagai topik yang kita bakal dari narasumbernya. Banyak juga berarti ya topik-topiknya. Ini kayaknya bakal seru nih ya podcastnya ya. Jadi stay tune aja. Kira-kira apa yang paling ditunggu? Kayaknya edukasi deh, kan anak Hang Tua. Berbincang semua. Next ya, coba aku yang baca ya kali ini ya. Boleh. Ditanya nih jawab jujur kali ya. Maksudnya seru-seru gak kak? Pakai nanya, jelas seru dong. Coba Seru lihat aja sih. banget. Next ya. Aduh ini. Oke, dari adik kelas nih. Kira-kira Hang Talks bakal lanjut tahun depan gak kak? Insya Allah guys, doain terus ya. Semoga Doain kita ya. bakal periodenya panjang. Amin. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja nih. Kita cek. Podcast ini dikelola sama Sekbid siapa sih? Sekbid apa aja? Kita jawab bareng-bareng ya. Kita dari Sekbid Humas. Dan juga kita collaboration sama Sekbid TK. Kalau kalian nggak bisa lihat TK-nya di mana? TK-nya keren guys di belakang layar. Ini udah standby. Respect. Kasih TK. Next ya. Ada yang ngomong katanya nggak mau ngomong apa-apa, tapi seneng banget akhirnya podcast balik lagi, semangat. Makasih. Makasih Kak. Kita usahain bakal terbaik. Oke, terus ini ada tanggapan nih. Sejarah Hang Tua. Sejarah Hang Tua. Ini kalau misalnya kalian mau tahu ya sejarah Hang Tua yang benar sejarah yang mendalam banget, mungkin kalian bisa jadi narasumber di sini biar kita cerita langsung nggak sih? Bener. Nggak sekarang, kalian datang sini. Intinya Hang Tua itu dikelola sama TNI Angkatan Laut ya guys. Ini for your information aja ya, sejarah hati itu seru banget. Mending kalian jadi narasumber aja guys. Bener-bener. Oke guys, jadi mungkin segitu aja kali ya kita baca-bacain Q&A dari kalian. Dan mungkin next kita bakal taruh Q&A lagi nih ya. Nah, terus sekarang kita mau apa Zar? Jangan lupa saksikan episode perdana kita. Stay tune ya. Dadah! Hai kru, di sini Hang Talks di dek kapal dengan peta. Yuk cari arah di lautan kisah bareng kita. So ya, selamat datang di episode pertama podcast Hang Talks. Opening yang sangat amat kreatif dan Terima kasih. Oke, jadi di sini gue nggak sendirian doang, gue ditemenin dua narasumber yang sangat seru nih. Dan aku pengen jelasin dulu tentang podcast Hang Tua ini ya. Jadi kita di sini bakal bahas banyak banget cerita tentang kisah inspiratif, kisah unik, bahkan cerita horor loh. So ya, selamat datang di Hang Talks. Iya, gue lupa kenalin nama gue dulu. Oke, nama gue ini adalah Hector Sebastian Aposan Siagian. Dan di sini ada dua narasumber, boleh kenalin diri dulu. Kak. Hai, nama aku. Hai, nama gue Lalita, ini temen gue Yona. Yuna, no, bukan Yuna tapi Yuna ya guys. Pakai orangnya dua. Yuna.
Bunga, Ya, Yona, Hector, Talita. Gitu dia. Triplex. Triplex. Jadi ya dua. Jadi gimana Kak kabarnya, sehat? Sehat. Langsung batuk. Of course, yes. Amat sangat sehat, tidak dilihat dari segi kita ini. Ya, cantik Kak. Terima kasih. Iya, udah tahu. Kok terima kasih sih? Iya, makasih sama-sama. Oh ya sama-sama ya. Gimana sih? Makasih ya Iko. Oh ya sama. Oke. Jangan saling. Oh iya maaf. Jadi ini Kak Yona dan juga Kak Aleta. Yuna. Kak Yuna. Siapa sih? Aleta. Aleta. Dari samping mana cewek? Aleta tuh siapa itu? Aleta itu ada Anak kayak Emily. ya, emang anak Emily ya? Dia Yang mana? Oh itu kelasan gue ya, gue Iya, ingat. udah lanjut guys. Oke, jadi ya dua kakak kelas ini kakak kelas gue sendiri ya, Kak Yuna dan juga Kak Talita. Dan di sini gue mengajak mereka berdua, kita mengajak mereka berdua buat ngebahas tentang cerita horor mereka yang pernah mereka alamin. Disclaimer. Ini tuh emang agak sedikit cringe gitu ya guys. Karena kita anjay. Jujur lu gak tau kan mau ngomong apa? Unexpected. Maaf guys, yang bahasa Inggrisnya remet. Gak remet, ini terlalu half Korean jadi kayak gitu lah. Tapi ngomong-ngomong emang ceritanya ini kejadian sama kalian berdua Kak? Iya pas banget berdua. Jadi tuh fun fact-nya tuh gini. Ini nggak tahu ya, ini terserah kalian percaya atau enggak. Jadi kan kita kan emang kalau misalkan gua nggak ada motor, dia tuh suka bawa motor kan. Jadi kita main antar jemput lah. Nah, gue yang selalu jemput. Iya, dia yang selalu jemput. Setiap kita habis ketawa ngakak, selalu misal ada kejadian apa gitu, terus habis ketawa ngakak terus beberapa kayak di pertengah perjalanan itu pasti kita selalu langsung dapet hal-hal yang kayak kurang ajar gila yang serem, menurut kita serem karena kita nggak sendiri gitu dan kita ngerasain sendiri gitu. Kejadiannya di mana tuh kira-kira? Tanah kusir. Tanah kusir. Pantes. Yuk, mulai ceritakan. Oke. Jadi waktu pas Tata balik dari teater ya. Iya teater. Balik dari teater, kayak di Bulungan. Terus habis itu kita ketawa-ketawa nih. Pokoknya dalam hal-hal random yang kita ketawain. Terus pas kata arah mau ke Tanah Kusir itu, pas udah melewati kuburan itu kan kita langsung diem-dieman tuh. Kita nggak tahu kita diem-dieman kenapa, karena mungkin emang udah nggak ada bahan obrolan kali ya buat kita. Oh iya sebelumnya kita diem. Gue diem dulu di dekat SMK mana sih deh, gue lupa deh. Oh iya pokoknya ada sekolah gitu kan, ada rumah. Nah itu ada balkon kan. Nah balkonnya tuh lumayan tinggi. Awalnya tuh kayak apa? Gue ngeliat dari jauh nih. Kok ini orang kayak ini jemuran kok tingginya tuh tinggi banget ya. Tingginya tuh kayak bener-bener setinggi itu. Kok tinggi banget. Tapi kok palanya maksud kayak dari ujungnya gitu kok kayak goyang itu kayak kanan kiri gitu. Gua lepas dong kacamata gua. Hah? Enggak, ini kaget bener. Iya, kok dia kaget gitu sih? Gua lepas kacamata. Orang tuh di mana mah kalau pakai kacamata tuh biar jelas. Gua tuh harus lepas kacamata dulu biar itu jelas. Kenapa gua? Iya karena kacamatanya enggak minus. Terus apa? Iya buat gaya aja. Habis itu kayak kepalanya kayak goyang-goyang gitu kan. Gue pikir pun emang itu pakaian kayak mungkin entah daleman perempuan karena itu kan angin kan. Dan tapi kalau misalkan dipikir pakai logika, ini nggak ada angin, maksudnya nggak berangin yang bener-bener sampai goyanginnya kanan kirinya tuh bener-bener yang parah banget gitu. Nah terus habis itu gue diem nih, kita lagi ngobrol tiba-tiba gue diem. So apa yon diem dah tuh gue di situ karena kalau misalkan gue ngomong jadi tuh gini guys, kita tuh punya geng namanya Weni. Nah circle namanya Weni. Jadi yang paling FYI aja yang paling berani tuh gue, Talita, ada teman kita lagi Bilo. Nah sisanya itu tuh penakut tapi tuh kurang ajar. Jadi tuh kita tuh juga takut nih, tapi kita tuh nggak ngomong kayak demi Allah gue ngeliat ini, demi Allah gitu. Dan kebetulan juga
di circle gue nih ada yang bisa ngeliat, bisa peka lah orangnya. Oh ya. Pun termasuk gue sendiri pun gue juga lumayan peka sama hal-hal yang kayak gituan. Nah terus habis itu kita tuh kalau misalkan ada, kita tuh kayak ngobrol nih, pokoknya kalau misalkan ada hal sesuatu yang bikin lo takut, gak usah ngomong-ngomong sama yang lain, pasti nanti kita trigger semua. Oh, iya. Makanya jadi kayak setiap gue ada nemu hal-hal yang gitu-gitu gue gak pernah ngomong, jadi gue diam. Kalau misalkan gue ngomong kita takut dua-duanya, harusnya gue biasa aja, dianya takut, jadi kayak nyamber gitu loh takutannya. Terus habis itu pas kata lagi itu, dan yang gue lihat itu kayak itu tuh bukan jemuran ternyata, jadi tuh kayak badan dan itu tuh lehernya tuh panjang banget. Yang gue lihat itu tuh ternyata tuh leher, bukan gantungan jemuran, bukan. Jadi kayak leher yang panjang banget, terus kayak kepala yang gini. Kok bisa tahu itu kepala? Kan ya deket. Jadi kita nggak deket gitu. Jadi tuh kayak ini balkon rumah nih. Nah kita tuh nggak deket gini. Jadi tuh lama-lama jelas dong. Nah lama-lama tuh jelas. Jadi posisi yang kamu lihatnya itu posisi kita masih jauh sama tempatnya itu. Oh ya. Ya kan? Jadi tempat itu kan kayak agak tanjakan turunan. Oh, Jadi iya. pas di tanjakan itu jelas dong. Karena kan hampir setara. Nah pas turunan lama-lama nggak ada kan? Nggak ada. Dan dia pun ternyata pas dari gue langsung ngomong pas udah agak jauh, gue ngeliat ini tak, terus habis itu dan tadi pun gue juga ngeliatin di situ terus. Jadi kayak kita tuh sama-sama pusat perhatiannya tuh di deket balkon itu. Jadi waktu Yona bilang gitu, dia pas kacamata kan dia bilang ya. Gue tuh udah tahu nih dia pasti nih ngeliat sesuatu. Karena dia kan kayak gitu kan. Tapi kayak kurang ajarnya dia tuh ngeliat nih. Enggak tahu nggak ada apa-apa. Cepetan nongol gitu. Ya kan gue kan kayak wah ini orang benar lihat sesuatu. Nah akhirnya baru cerita nih. Jadi dia tuh lihat yang di atas belakang itu kan. Nah terus di saat yang sama tuh gue sebenarnya juga lagi liatin belakang itu, tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Jadi belakangnya kosong. Yang gue lihat. Serem. Nggak, itu kayak sebenarnya tuh biasa aja, tapi suasananya itu yang bikin kita jadi di situ sepinya tuh sepi banget. Karena itu udah sekitar 10:30-an gitu. 10:30 malam. Kayak cuma ada orang tapi tuh kayak ada ngejam gitu. Terus kita udah nih mau cabut ke rumah gua kan, yang nganterin gua ke rumah gua. Terus pas kata deket tikungan kayak gue tiba-tiba tuh kayak kita ngobrol nggak tahu lagi ngobrol apa, gue kayak langsung ini kok wanginya tuh wangi kurang ajar banget, wangi yang mati yang seger, tapi tuh yang kayak gimana seger tapi tuh nyengatnya tuh sakit di hidung itu. Nah tapi itu dia nggak bilang ke gua. Dia nggak bilang ke gua. Kita taunya kalau itu ada kejadian tuh karena gua. Jadi waktu dia nyium mati, gua tuh sebenarnya ngeliat orang lagi nyebrang. Jadi kan ini putaran kayak gini nih. Gue di sini, orang di sini lagi nyebrang kan. Terus ke alam pohon gue jalan sedikit. Pas gue datang lagi orang udah nggak ada. Nah gue nggak ngeliat ada orang. Iya, dia nggak ngeliat ada orang. Padahal kita ngeliat arah yang sama. Tapi gue nyium, Dia nyium gue enggak. nyiumnya tuh yang, tapi tuh kayak kalau misalkan emang ada pohon mati di situ harusnya ngikut dong. Iya. Ini tuh nggak, jadi kayak cuman sep gitu kan. Oh cuma lewat doang. Tapi langsung nyegrek di hidung sampai ke dada tuh nyegrek banget, senyegrek gitu. Terus kayak pas sampai rumah kita kayak ngomong, wah habis nyium ini, terus dia ceritain, gue nggak ketemu ada orang, nggak ada Karena gue ngiranya tuh dia kayak shock gitu ya. Kayak tadi kayak gitu. Iya. Lagi. Gue ngiranya tuh dia ngeliat hal yang sama gue gitu loh. Ngeliat orang nyebrang itu iya. yang udah nggak ada. ya itu langsung nggak ada. Itu yang pertama. Itu di satu hari yang sama itu. Satu hari. Itu Di jam yang sama. Di jam yang sama. Beda beberapa menit, kayak mungkin jeda 20 atau 25 menit. Karena kan Nggak nyampe. kita kan jalan dulu dari rumahnya mama. Terus kita jalan ke rumah gue tuh main agak lama. Iya, tapi maksudnya dari kejadian yang balkon tadi sama yang di putaran itu paling cuma kayak 7 menitan gitu loh. Jedanya itu terlalu banyak. Iya emang. Terus itu jadian kedua. Jadian pertama. Kalau itu pengen tanya dulu yang kejadian pertama. Itu waktu tahu gitu yang kejadian pertama tuh yang di sila pertama kejadian pertama. Itu reaksinya gimana? Reaksinya ya udah, karena pun gue sering Sering ya? dapat hal-hal yang kayak gitu, jadi kayak menurut gue itu kan normal.
Jadi udah terbiasa gitu. Mau nggak mau, harus nggak harus kebiasa karena gue sendiri pun punya kelebihan yang orang-orang tuh nggak punya. Oh, tapi Kak Yona sendiri tuh pernah nangis gak sih kayak pas ngeliat kejadian-kejadian kayak gitu? Itu pernah pas kecil. Itu komplek gue sampai heboh banget. Apa tuh? Itu parah. Itu lagi nih. Sebentar. Nah, jadi pernah kayak di komplek gue itu awal mula gue bisa dapat kelebihan kayak gitu, punya bisa ngeliat lah istilahnya. Sorry, itu kira-kira umur berapa? SD, pokoknya 2017 Lama ya, 2017 itu lama. Jadi awal mula itu rumah gua itu kan rumah lama ya. Jadi kayak dari tahun, pokoknya intinya tuh udah lamanya tuh lama banget deh. Dari tentara Belanda yang ini, yang udah selesai pun udah ninggalin tempat itu. Ya baik itu, pokoknya dulu tuh di lapangan gue daerahnya itu kuburan namanya. Nah, dan itu sekarang jadi lapangan, berarti otomatis udah lama banget dong. Pokoknya itu udah lama banget deh. Terus habis itu gue main lagi sama temen-temen gue, main les-lesan. Nah, iya, gue jadi guru main lagi. Terus habis itu terus juga jadi rumah gue nih di tengah-tengah posisi kegelapan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kanan kiri depan belakang itu kosong dan gelap. Jadi rumah gue dikepung pada saat itu ya, pada saat 2017 itu. Nah, sebelum nyokap gue pindah ke situ, maksudnya sebelum lagi pindahan itu tuh pas gue bayi itu gue nggak mau masuk. Jadi setiap gue masuk gue nangis, keluar enggak, masuk nangis, keluar enggak. Jadi kayak gitu terus sampai maghrib. Habis itu gue nggak diceritain lagi lebih lanjut kayak gimana. Terus setelah itu nyokap gue cerita lagi kayak dulu ini tuh rumah tuh udah dipagerin gitu loh. Soalnya kayak di atas rumah gue tuh kayak banyak pocong berdederan di atas gitu. Berjajaran di atas di atas gitu. Oh berarti bukan kayak Yona doang yang bisa melihat ya? Emang keluarga gua dulu itu, jadi buyut gua itu punya orang pintar lah istilahnya. Jadi dia tuh bisa nyembuhin orang gila gitu. Percaya nggak percaya, tapi ini ada kenyataannya kayak gini aja. Maksudnya kayak kenyataannya kayak gini. Jadi setiap keturunan itu tuh selalu dapat, entah bisa nyium, entah bisa dengar, entah bisa melihat. oh berarti kakak yang melihat. Nyokap gua lihat, tapi dia udah ditutup. Jadi dia bisa ngerasain. Dan nenek gue bisa melihat. Jadi tuh ya pokoknya nenek gue bisa melihat. Dan jadi kayak yang baru gue tahu tuh nenek gue, nyokap gue. Nah, terus habis itu dipagerin dong. Dan ternyata atap apa sih kayak di atas gue tuh kan kayak ada kamar gitu ya. Nah, rumah gue tuh dempet-dempetan tuh sama yang lain. Nah, di atas itu tuh dijadiin lewat-lewat itu mondar-mandirnya entitas itu. Jadi kayak gimana? Oke. Terus kayak sering pokoknya itu dijadiin mondar-mandir tempat gue gitu. Bahkan lu kalau lagi mondar-mandir kelihatan nggak wujud di kamar? Lebih ke suara Kayak apa? bunyi. Jadi kan kamar gue di bawah ya. Jadi kayak Itu kenceng banget. itu kencang. Kadang kalau misalnya gue sendiri, iya bunyi rocok gitu. Itu bunyi kayak gitu. Semuanya dengar. Kadang gua, kadang yang lain gitu. Terus habis itu bahkan Talita tuh kalau misalkan udah ke dapur gua dia tuh nggak berani. Kenapa? Sumpah sebenarnya gua berani. Tapi Nih, gua klarir. Sebenarnya gua berani. Tapi kan nggak enak sama yang punya rumah dong. Dapur di belakang. Nggak enak dong gua. Enggak, even nggak ada orang di rumah. Ayo temenin, padahal gue tuh di ruang tamu dan rumah gue tuh nggak yang gede banget gitu loh. Iya. Emang ada space, tapi tuh nggak yang gede banget. Tapi jujur, kenapa lu takut setiap ke dapur gue? Gue nggak takut, alah serem ya. sama aja dong. Tapi emang kan ada tangga itu curang. Iya, jadi itu kayak di dapurnya Yana itu pencahayaannya kan agak redup gitu ya. Oh iya. Agak redup gitu, walaupun gak redup banget. Nah, tangganya tuh di pojok. Oh tahu. Dan itu tuh nggak ada pegangannya gitu.
ngerti nggak? Ngerti. Iya nggak ada pegangannya. Terus pas ke atasnya itu udah gelap banget. Jadi gelapnya tuh kayak nyampe bawah gitu loh. Emang Gelap itu. isinya emang apa? Isinya harus itu kan jadi kamar kakak gue ya, cuma tuh nggak jadi. Jadi sini kayak yang tempat jemuran. Jemuran tuh di kamar mandi. Jadi gimana ya? Jadi tuh ada dua sekap gitu, di sini kamar, di sini kamar mandi. Nah di sini ruang multifungsi lah, bisa jemur, bisa mandi, bisa masak di situ. Bisa mandi. Supil. Enggak, maksudnya mandinya tuh kamar mandinya ada di situ. Jadi tuh kan nggak kamar bahkan, jadi kayak blong gitu. Jadi kayak di sini kamar mandi, di tempat jemur, di pojok lagi tempat masak. Oh, Gitu. oke. Terus habis itu tadi sampai mana pas gue ceritain nyokap? Nyokap. Bukan, yang tadi sebelum Itu yang oh iya itu itu ya itu sering dulu tuh sering banget. Terus habis itu lanjut pas gue kecil, pas itu ngeliat tuh temen gue, dia tuh tiba-tiba kayak yang ketakutan sampai yang kayak gimana sih orang yang panik attack gimana kayak apa ya? Oh ya, ada. Sumpah itu ada. Terus pas gue nengok, jadi itu langsung tatap-tatapan karena bentuknya tuh ibu nggak nenek-nenek itu sambil bawa bayi. Sumpah gue kalau cerita itu gue selalu merinding karena ngelihat langsungnya itu tuh bener-bener gimana. Jadi ternyata tuh kayak gitu, kayak side eye gitu kan. Gitu. Terus reaksinya? Kayak seakan-akan kayak selamat datang di dunia baru Anda. Itu merinding beneran. Sumpah karena itu serem banget. Itu gue langsung pas ngelihat dia jreng kelihatan semua. Reaksi pertama kakak langsung gimana? Diem dulu, terus nangis kejar karena pas gue keluar itu kuntilanak nih. Ternyata tuh ada kuntilanak yang lagi terbang-terbangan di dekat tembok gue. Terbang-terbang kayak bahkan tuh kontak gue tuh sampai nangis kayak itu ada kuntilanak di situ. Dan nyokap gue mungkin di situ nggak kaget karena nyokap gue tahu pasti di salah satu keturunan itu bakal ada yang punya hal yang gitu. Terus kayak itu pokoknya jadi itu epic banget sih pas Epic banget. karena bener-bener satu komplek gue tuh heboh banget, seheboh itu. Terus dibawalah orang pintar. Pas kata gue tahu mau diapa-apain tuh kayak yang gue ingat kayak ini mau diapain, gue ngomong kayak gitu. Terus habis itu depannya kayak bilang dia udah buka, dia udah bisa, mau ditutup nggak bisa, mau di gimana juga nggak bisa, jadi harus dia sendiri yang nutup. Terus habis itu ketutup pas SMP. Dan sampai sekarang udah nggak. SMP ketutup, kakak gue yang membuka. Hah? Iya. Kok bisa? Gak tau. Jujur gak tau. Jujur gak tau. Kakak gue nggak kebuka. Terus pas main sama mereka lagi, gue bilang yang gimana? Oh, jadi yang pas main terakhir sama kita, gue sempat ngomong sama Lita, ini bertahun-tahun akhirnya gue ngeliat lagi yang kepala itu gue ngeliat lagi. Itu pertama kali karena selama ini Yona tuh cuma cerita yang dulu-dulunya dia gitu kan, kayak dulu gue pernah lihat ini, dulu tuh gue bisa kayak gini-gini, gue bisa ngerasain ini. Kalau misalnya kayak temen kita lagi lihat, dia tuh juga cerita gitu loh, dia dulu kayak gimana. Terus pas kejadian itu ceritanya malah dia lihat. Itu gue juga kaget karena gue tahu dia tuh lihatnya udah lama banget. Terus dia bilang dia udah gak bisa lihat lagi. Gue tuh pakainya suara gue bisa sepakat tuh. Misalnya nih, aduh harus ada Bilo sih sebenarnya. Ini kalau ada Bilo itu lebih parah lagi sih. Mungkin next time. Mungkin next time ya. Jadi gue lagi pergi sama Bilo, terus tiba-tiba ada kayak itu bener-bener di samping kuping gue banget. Terus ada ngomong, itu sering banget. Terus lanjut. Sering banget. Terus terakhir kita berdua ya kan. Oh yang di villa tuh. Ini sebenarnya lucu banget sih. tapi kayak gimana ya? Sebenarnya serem tapi lucu karena jadi gini. Jadi belum lama ini kan kita ke villa bareng teman-teman kita kan. Nah dapur itu ada di paling bawah. Jadi ada lantai sendiri buat dapur. Dan di luar itu langsung bless ini kebun. Pokoknya ya ada villa sih tapi di bawah banget gitu loh. Jadi kayak ada jurang dulu gitu. Nah, jadi
gua sama dia sama temen kita nih 2 orang itu ke bawah ke dapur itu karena kita tahu masih ada bakso nyisa. Bakso bisa. Bakso nyisa. Itu bekas apa? Bekas makan siang. Iya lah, anak-anak tuh nggak ada yang tahu bakso nyisa. Wah. Akhirnya kita ngumpet, nah di dapur itu tuh kayak ada kamar bom jadi gitu. Kita ngumpet makan di situ. Iya, jadi tuh awalnya tuh kayak mereka tuh ngomong gini kan, mau ke bawah, tapi kita nggak bolehin karena kalau misalkan mereka ngeliat bakso itu udah pasti udah habis, kita nggak akan banget kedapetan kayak. Terus kayak udah dipanasin, udah cepet aja kita mau makan di atas nggak bisa karena di atas pun udah rame yang lain-lain kan. Oh, iya. Terus kayak ada kamar itu dong, udah kita makan di situ aja, kita ngumpet-ngumpet. Nah habis itu Yona itu posisinya ke arah pintu. Nah pintu itu langsung jadi gini, ini pintu, ini Yona, kompor, ini yang jendela. Oh ya. Jadi Yona tuh langsung ke jendela arahnya. Pokoknya gue tuh Iya. bener-bener pas banget, sono kelihatan, sono juga kelihatan. Nah terus habis itu bakso kita tuh udah tinggal satu. Nyuapin nih, itu gua kayaknya nyuapin temen gua deh. Tiba-tiba dia lari maksudnya kan kalau misalnya dia lari harus bangun dulu gitu ya. Ya. Tidak langsung nusuk. Nah kita juga nggak mau kalah dong karena selama ini kalau misalnya kayak gitu, jadi kita itu kalau misalnya makan terakhir nyuci piring. Nah gitu. kita kira dia lari karena nggak mau nyuci piring. Oh, terus? Terus habis itu akhirnya kita semua lari ke atas, gedebak-gedebuk banget. Bahkan temen gue tuh sampai beduk, sampai Iya, sampai iya, mental. kelempar. Kacau banget. Sumpah itu sampai Temen kita tuh kelempar ke belakang. Karena temen kita badannya kayak agak lebih kecil dari kita kan. Oh, iya. Ya kita maunya duluan lah, sampai nggak mau nyuci piring. Terus habis itu Yana baru cerita pas pulang, karena kan yang itu kebiasaan kita tuh punya prinsip nggak boleh cerita di tempatnya. Oh, biar nggak kepikiran. Iya, Nggak kepikiran Dan sama nggak nggak- bikin yang lain gitu. Karena kalau sekali kita satuin cerita, itu udah ya. Udah. biar nggak mancing juga sih. Oke. Akhirnya dia cerita kalau misalnya dia lari itu bukan karena nggak mau nyuci piring, tapi gua bertiga nih sama temen gua yang 2 orang mikirnya tuh nggak mau cuci piring. Ternyata dia tuh lihat sesuatu di jendela. Apa tuh? Jadi gimana ya? Sekelibat hitam, tapi tuh kayak nengok gini, terus cepet langsung kita cepet banget kayak gitu. Serem banget. Jadi kayak ditengok dulu. Gue pikir kan itu kayak daun kah apa? Iya. Setelah gue pikir kan gue sih masak kayak di kompor itu nggak mungkin daun, itu nggak mungkin orang, karena itu kayak orang. Karena jadi tuh dapur itu di lantai 2 dan kan kita dibilang itu jurang kan, dan itu tinggi banget dapur. Nggak masuk akal dong kalau orang ngintip. Ya, betul. Karena itu tinggi banget. Apa kalau nggak ngintip? Pas nengok begini, kita kontak dong langsung kayak langsung. Ya, lanjut. Nah, bro, dia langsung cabut di rumah. Ya, lanjut. Kita langsung cabut, gak gue cabut, gue udah kayak enak. Gue udah yang kayak gitu. Dan itu bukan kejadian pertama, itu kejadian kedua setelah temen gue yang bisa ngeliat ini. Ya kan gue bilang temen gue ada yang bisa ngeliat lagi di mobil. Nah di mobil dia satu mobil sama dia. Aduh, betul. Oke. Ini menurut gue lebih kurang ajar sih sama ceritanya yang dikatain pas masuk ke kok. Halo guys, tadi ada masalah teknis, maaf ya. Aduh, itu yang nyala gak video? Nyala. Oh, nyala. Gue gak nyala tuh. Gue bocok. Nyala. Oh ya, nyala. Oke. Nah, ini lanjut ke diskon kita sendiri. Hang tua, yuk, silakan. SMA. Udah ya, lanjut. Nah, kalau misalnya tadi Yola yang ngalamin, kali ini gue yang ngalamin sendiri. Iya. Udah. Jadi waktu itu tuh di sekolah kita lagi ada acara. Apa tuh? Ada, pokoknya ada acara. Ini kalau diceritain nanti peminat yang masuk acara itu kagak ada, kasihan. Juga ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, terus habis itu, ini lu belum ada. Belum zaman lu. Ini Iya. DBL tahun pertama kita. 2023 berarti. Jadi kita masih kelas 10. Iya, masih kelas 10. Jadi masih ada. Masih tas. Iya, masih kelas. Nah, habis itu, jadi di acara itu tuh
selalu malam. Yang ada yang jam 11, ada yang jam 10. Nah gua sama Pilo ini kejadiannya sama Pilo, sama Kak Pilo. Sama Pilo itu selalu malam pulangnya. Itu sekitar jam 10-an gitu. Nah, karena selesai acara kita beres-beres. Terus rata-rata orang udah pada pulang. Ini tapi kejadian masih sekitar jam 9 gitu. 9 malam. Orang-orang udah pada pulang. Nah, di tengah itu di meja piket itu tuh masih ada beberapa orang. Sedikit tapi sedikit. 3 orangan dong. Yang lainnya pokoknya udah pada pulang. Bahkan yang di luar aja tuh udah sepi. Yang kan biasanya di luar tuh kayak yang Gojek gitu kan. Nah, habis itu karena gue sama Pilo mau lanjut beres-beres, akhirnya kita tetap di sekolah tuh. Terus gue pengen kamar mandi. Gue gak berani dong, karena beneran udah gelap semua kan. Gak segelap itu sih sebenarnya, tapi pokoknya udah gelap. Dan kamar mandi pun udah dimatiin lampunya. Iya, pas jalan di situ di depan yang papan apa sih? Papan di sini guru itu loh. Oh ya, ya itu Meja piket. papan. Pokoknya papan berarti dikit meja piket lah ya. Papan. Oke, papan. Nah, depan papan. Lanjut. Depan papan itu, gue nggak tahu kenapa gue pengen nengok gitu loh ke atas, ke arah musola. Karena musola tuh lampunya tuh masih terang. Karena habis dipakai eval apa kalau nggak salah. Evaluasi panitia. Nah itu pas gue nengok di atas tuh ada cewek di jendela. Tahu kan jendela yang kelihatan dari bawah itu? Ya tahu. Iya kan. Di situ tuh bayangan cewek, tapi bayangannya doang. Kayak sekelibat gitu loh. Cewek, rambutnya tuh panjang kan, pendek enggak, jadi kayak agak sebahu gitu. Terus kayak gak gemuk, gak kurus gitu loh badannya. Iya bersih. Plok gitu lah. Pokoknya Gitu lah. Iya, pokoknya memang jadi badannya. Oh ya. Iya. Habis itu gue bilang dong ke Pil kayaknya di musola atas masih ada orang. Nah, gue tuh nggak ada pikiran kayak, aduh itu setan kan? Lanjut. Aduh itu setan kali ya? Nggak ada yang kayak gitu. Tapi kayak kayaknya ada orang yang masih di atas yang ngerjain apa, seenggaknya tuh kita bisa temenin gitu loh, atau kita bantuin butuh apa. Nah, gue sama Pil tuh masih mikir kayak gitu. Terus habis itu gue ngecek di atas, lewatnya tangga sini. Tangga sini. Tuh, tangga meja piket. Oh iya tahu. Ya, nah sebelum ke tangga meja piket, jadi posisinya gue putar balik, langsung ke meja piket lagi. Di meja piket gue lihat, gue tanya ke orang-orangnya kan, yang 3 orang itu di musola atas masih ada orang apa enggak? Kata mereka kosong. Jadi di hang tuah tuh, kepanjangan di HT tuh cuma ada kita doang, berlima ya kemana? Yang di meja piket itu doang. Terus yang di musuh jauh. Nah itu akhirnya gue sambil ngecek langsung ke atas. Berani banget. Pas ngecek, FYI tuh Pilo tuh menurut kita manusia paling gila. Iya. Karena apapun dia bakal disampaikan seenggak dia. takut itu sama apapun. Iya. Dia nggak Benar. takut kecuali ada orang. Iya, ada. Nah, pas gue udah sampai ke tangga atas, semua lampu di atas tuh udah mati. Matinya tuh udah full dari ujung sana ke ujung sini, itu udah mati semua. Tapi lampu musola doang yang nyala. Nah, gue akhirnya sama Pilo jalan nih. Gue perasaan gue tuh udah gak enak gitu loh. Iya. Feeling gue pokoknya udah gak enak. Gue udah pegangan terus sama Pilo. Pas gue ngecek ke musola atas, itu gue cuma masukin pala doang kayak gini. Oh iya tahu. Iya, dari itu gue cuma masukin pala, nggak ada orang, kosong. Terus akhirnya Pilo ikut masukin pala, kosong juga. Akhirnya Pilo masuk, diteriakin. Sumpah, itu emang dia sebenarnya gitu. Ini ada lagi satu cerita, tapi itu nanti ya. Iya. Nanti Tungguin aja, tungguin kita jadi ini di Easter egg lagi. Ada Sabar ya, kalau kasih kan. Ayo lanjut. Nah habis itu Pilo masuk, dia teriakin, "Woi, ada orang nggak? Woi, siapa masih di sini?" Dia teriak. Terus Iya, sekira nggak ada apa-apa. Gue udah nggak bisa positive thinking kayak ada orang, kayaknya udah pulang deh. Gue udah nggak bisa kayak gitu. Dari musola atas ke meja piket lagi, gue merem.
Malam. Gue merem, jadi gue cuma pegangan sama Piro. Dia nunjukin gue jalan. Udah dia santai aja jalan. Wow. Dan situ selesai. Belum. Gongnya ada lah. Jadi gue punya ada pokoknya kakak gue ikut acara itu juga. Oke. Nah, gue cerita dong ke dia, gue bisa kayak gitu. Sebelumnya gue nanya dulu karena dia anak acara, biasanya dia tuh adanya kalau nggak di ruang guru di musola atas, nyusun rambut. Oh ya. Pas gue tanya, ternyata jam segitu dia ada di atas. Jadi Jadi Diceritakan. itu di jam yang sama gue tanya, dia ternyata ada di atas, tapi gue nggak ngeliat dia dan dia nggak ngeliat atau bahkan nggak dengar ada orang yang ngeliat dia di jam itu. Well. Dan bahkan katanya anak-anak acara itu mereka di situ teriak-teriakan. Hah? Jadi mereka adanya di musola atas paling pojok, Ya. paling depan. Ya. Itu mereka yang ramai gitu loh, maksudnya kayak yang bercanda gitu. Ya biasa lah Iya. kalau perempuan ngumpul, pasti kayak ada bahasa Iya. teriak-teriak. Oh. Tapi waktu kakak nggak waktu kesana tuh nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, bahkan suara dikit aja tuh nggak ada, kosong. Itu adalah ilusi dari dokter terbang. Terbang. Jadi itu adalah sebutan bayi kita di luar angkasa. Udahan. Ya udah, tutup terus. Halo guys, tadi ada sedikit kendala lagi. Tadi ada yang iseng dan yang mungkin emang harus diselesaikan karena narasumbernya dua-duanya hilang beneran. So yeah, thank you. Ini episode pertama dari Hang Talks. So yeah, see you in the next podcast. Bye bye.